Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Kurniawati dari kelas 4C Ilmu Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara menganalisis uji independen sampel test dengan menggunakan SPSS untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah statistik dari Bapak Dr. Andes Ade Abdul Haq, SAG SSM Hum. Langsung saja, di sini saya akan membacakan konsep dasar dari uji independen sampel test, yaitu uji independen sampel test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Lalu syarat dari uji statistik parametrik yaitu normal dan homogen. Lalu di sini ada dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan tutel kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pinjaman buku di perpustakaan FAH dan perpustakaan FEB. Yang kedua, jika nilai signifikan tutel lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah pinjaman buku di perpustakaan FAH dan perpustakaan FEB. Nah, saya sudah punya data jumlah pinjaman buku di perpustakaan FAH dan perpustakaan FEB. Lalu saya akan mengkategorikan dengan kode yaitu FAH 1 dan yang kedua FEB dengan kode angka 2. Seperti ini. Jika sudah, langsung saja kita ke SPSS-nya. Lalu kita buka variable view dengan nama yang pertama itu jumlah, karena kita akan membandingkan jumlah pengunjung, dan yang kedua perpustakaan. Maksudnya jumlah peminjaman buku, maaf. Lalu di labelnya saya akan menuliskan jumlah peminjaman buku, lalu yang di bawahnya perpustakaan. Untuk values di bagian perpustakaan, saya akan mencantumkan kode angka yang tadi, yaitu 1 untuk FAH. Lalu kita add, dan kode angka yang kedua untuk FEB, kita add. Lalu oke. Jika sudah seperti ini, langsung kita ke data view. Di sini sudah ada jumlah, itu untuk jumlah peminjaman bukunya, lalu ada perpustakaan. Nah, kita masukkan data yang sudah disiapkan tadi, data FAH, kita copy ke jumlah. Selanjutnya, data FEB
jumlah peminjaman buku di FEB. Kita copy di bawahnya. Seperti ini. Jika sudah, kita copy kode yang sudah dicantumkan tadi. Satu untuk FAH, kita copy paste ke perpustakaannya. Dan kode yang kedua, untuk FEB, kita copy di bawahnya. Nah, jika sudah seperti ini, sudah yakin dengan data yang sudah dicantumkan, langsung kita ke analisisnya, yaitu buka Analyze, ke Compare Means, lalu buka Independent Sample T-Test. Seperti ini. Jumlah peminjamannya ini kita input ke test variable dan perpustakaannya kita masukkan ke grouping variable. Lalu klik define group. Grup 1-nya kita masukkan kode angka 1 dan grup 2-nya kita masukkan kode angka 2. Lalu continue dan oke. Nah, di sini sudah keluar, sudah muncul output untuk independent sample t-test. Yang pertama ini ada grup statistik. Dan yang kedua ini ada output independent sample t-test-nya. Nah, ini data yang tadi kita masukkan, jumlahnya ada 22, dan ada mean-nya 68,2273 untuk FAH, dan FEB-nya 85,5455. Itu. Nah, apakah terdapat perbedaan antara jumlah peminjaman buku di perpustakaan FAH dan FEB? Yaitu dengan melihat pada tabel output independent sample t-test-nya, nilai signifikansi untuk equal variance assume-nya ini, maksudnya adalah uji parametrik untuk independent sample t-test, di mana dari hasil ini diperoleh signifikan to tail ini. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa jika signifikan to tail-nya ini kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini karena signifikansi to tail-nya ini 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah peminjaman buku di perpustakaan FAH dan FEB karena nilai signifikannya ini kurang dari 0,05.
Sekian dari penjelasan praktek uji independen sampel t-test yang saya berikan. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau salah penyebutan kata, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.